oke, terima kasih. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik dan biasa. Baik, Ya, baik. Oke, puji Tuhan ya, semuanya baik-baik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dikasih kesempatan, dikasih umur panjang sehingga kita dapat melakukan proses pembelajaran kita pada saat ini. Nah, sekarang Ibu mau cek dulu bagaimana kondisi jaringan kalian. Apakah bagus? lumayan Bu. Ya, lumayan. Oke. Bagaimana suara Ibu, jelas? Jelas Bu, jelas. Ya, oke ya anak-anak. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, Ibu mau mengingatkan kalian supaya kalian itu mematuhi protokol kesehatan. Nah, yaitu memakai masker kalau kalian keluar rumah atau bertemu orang. Kemudian jangan lupa mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Nah, itu harus kalian ingat ya, supaya kita dapat terhindar dari virus corona. Nah, anak-anak, Ibu akan menyampaikan aturan kita dalam pembelajaran daring ini. Jadi kalian yang jaringannya bagus itu boleh mengaktifkan kameranya tolong diaktifkan. Kemudian kalau kalian ingin berbicara silakan aktifkan mikrofonnya. Ya, kalau kalian tidak berbicara lagi boleh dimatikan kembali mikrofonnya. Sebelum kita belajar pada saat ini, kita akan berdoa. Ibu minta kesediaan Cantika untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Cantika. Teman-teman, sebelum kita belajar, saya ajak kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, oke, terima kasih Cantika untuk pimpinan doanya. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ya, Ibu lihat di sini banyak yang tidak hadir. Jadi silakan kalian mengisi link presensi kalian pada link yang Ibu bagikan ini. Sebentar ya. Nah, kalian bisa lihat link yang Ibu kirimkan? Bisa Bu. Nah, itu adalah link daftar hadir, link presensi. Nah, ini ada seorang yang berenang, dia tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki, tapi dia berusaha selalu untuk terus berlatih, ya, pantang menyerah. Dia ini menjadi sukses karena selalu berusaha. Ya, dia ini pantang menyerah orangnya, tidak gampang menyerah. Nah, dia ini selalu dibantu karena tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tapi semangatnya tetap ada. Nah, itu dia berusaha untuk main bola. Nah, usahanya untuk terus menjadi lebih baik. Face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again, and again, and again. For as long as I try, there's always that chance of getting up. Does that make sense? The fact that you're here should persuade you that you have another chance to get back up. Oke, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang kenal dengan nama Apriani, Rahayu, dan Gracia Poli? Saya Bu. Ya, oke, Emily. Nah, Emily, siapa mereka itu? Apriani dan Gracia itu yang meraih medali emas di Olimpiade Tokyo Bu. Nah, oke, benar sekali ya. Jadi mereka yang meraih medali emas di ajang Olimpiade Tokyo. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah mendengar ajang olahraga SEA Games? Ya, ada yang pernah dengar ajang? Nah, dia itu dilaksanakan berapa kali? 2 tahun sekali dilaksanakan.
Nah, dilaksanakan 2 tahun sekali. 2 tahun sekali dilaksanakan, Bu. Ya, oke, benar ya. Jadi ajang olahraga SEA Games itu dilaksanakan 2 tahun sekali. Nah, anak-anak, dalam ajang olahraga itu, yang kalian tahu negara-negara apa saja yang ikut? Banyak, Bu. Bu. Ya, banyak. Apa saja ya? Indonesia, Singapura, Filipina. Nah, ada Indonesia, Singapura, Filipina, dan lain-lain. Nah, menurut kalian, negara-negara yang kalian sebutkan tadi masuk di benua apa? Asia Tenggara, Bu. Nah, masuk. Asia Tenggara, Bu. Oke, masuk di benua Asia Tenggara. Nah, jadi negara-negara tersebut masuk dalam kawasan Asia Tenggara. Nah, hal itu ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari pada saat ini. Jadi anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini yaitu mengenal negara-negara ASEAN. Nah, yang akan kita pelajari yaitu letak geografis negara-negara ASEAN dan letak koordinat ASEAN. Nah, kemudian tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita pada saat ini? Nah, tujuan pembelajaran kita, jadi setelah kalian melalui serangkaian pembelajaran nanti, ya kalian dapat menjelaskan pengertian ASEAN dengan benar, kemudian menentukan negara-negara anggota ASEAN dengan tepat. Setelah itu menganalisis letak geografis negara-negara ASEAN dengan tepat, menganalisis letak koordinat ASEAN dengan tepat, menyimpulkan letak astronomis ASEAN dengan tepat, kemudian kalian dapat menunjukkan letak negara-negara ASEAN dengan tepat dan percaya diri. Setelah itu menyajikan informasi letak geografis kawasan ASEAN secara lisan dengan benar dan percaya diri, dan menyajikan informasi letak astronomis kawasan ASEAN secara lisan dengan tepat dan percaya diri. Nah, teknik penilaian yang akan Ibu lakukan, yang pertama itu adalah sikap. Nah, jadi Ibu akan menilai sikap kalian selama pembelajaran kita pada saat ini. Kemudian pengetahuan kalian juga, nanti Ibu akan memberikan tes kepada kalian untuk kalian kerjakan. Ibu akan menilai itu. Setelah itu keterampilan. Jadi keterampilan kalian juga nanti Ibu akan nilai ya dalam menyajikan informasi secara lisan mengenai tugas yang akan Ibu berikan nanti. Nah, anak-anak, manfaat kita mempelajari kompetensi pada saat ini, nah, yaitu kalian nanti dapat mengetahui letak geografis negara-negara ASEAN dan juga dapat mengetahui letak astronomis negara-negara ASEAN. Nah, dan yang pastinya untuk dalam kehidupan kalian sehari-hari ya sebagai pelajar dan juga warga negara Indonesia, nah setidaknya nanti kalian bisa mengetahui negara-negara tetangga. Nah, jadi negara-negara tetangga kita itu kalian dapat mengetahui dengan baik. Nah, keunikan-keunikan apa yang ada pada negara-negara itu ya kalian bisa tahu, dan juga siapa tahu nanti kalian punya kesempatan untuk pergi jalan-jalan ke luar negeri. Nah, misalnya ke Singapura. Nah, kalian bisa mengetahui atau lebih mengenal negara-negara tersebut. Nah, oke anak-anak. Jadi pembelajaran kita pada saat ini kita lakukan secara daring ya. Kemudian di dalamnya sebentar kalian akan mengerjakan beberapa tugas. Dan pada akhir pembelajaran kita nanti kalian akan menyampaikan hasil pekerjaan kalian secara lisan. Nah, melalui Jimit ini. Nah, dan kiranya sebentar kalian dapat mengerjakan dengan penuh tanggung jawab tugas yang diberikan dan menyampaikannya dengan penuh percaya diri. Nah, oke anak-anak, sebelum kita belajar lebih jauh lagi, Ibu akan memberikan pretest kepada kalian. Nah, silakan kalian boleh mengisi soal yang akan Ibu berikan. Ya, Ibu akan bagikan linknya.
Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Ya anak-anak, apakah kalian bisa melihat gambar yang Ibu kirimkan, yang Ibu share? Jelas Bu. Bisa Bu, bisa. Ya, oke. Nah anak-anak, coba kalian amati gambar yang Ibu tampilkan ini. Nah, setelah kalian melihat gambar ini, apakah ada yang mau bertanya terkait gambar yang kalian lihat, yang kalian amati? Saya Bu. Ya, oke, Tasya. Apa Tasya mau tanya apa? Silakan. Saya mau bertanya, peta yang ditampilkan itu apakah peta Asia Tenggara Bu? Nah, apakah peta yang ditampilkan ini peta Asia Tenggara? Menurut anak-anak yang lainnya bagaimana? Ya, siapa mau jawab? Apakah itu peta Asia Tenggara? Iya Bu. Nah, itu adalah peta Asia Tenggara. Ada lagi yang lain mau bertanya? Iya Bu. Ya. Bagaimana Bu, Tiara? tapi kenapa di dalam gambar itu ada yang berwarna dan ada yang tidak berwarna seperti Cina, India, dan Taiwan? Nah, kalau kalian melihat mengamati gambar ini gambar-gambar negaranya ini ada yang berwarna, yang punya warna seperti kuning dan sebagainya. Kemudian ada yang hanya berwarna putih saja, itu seperti Cina, India, Taiwan. Ya, siapa yang bisa mau jawab? Yang mau jawab? Ya, oke. Bagaimana? Silakan, Cantika. Menurut saya, peta yang ditampilkan itu adalah peta ASEAN. Karena saat ini kita akan belajar mengenal negara-negara ASEAN. Nah, oke, benar sekali ya jawabannya. Jadi, nah, peta yang ditampilkan ini adalah peta negara-negara ASEAN. Jadi itu yang berwarna ya, Tiara. Nah, itu adalah peta negara-negara ASEAN. Nah, jadi itu tepatnya di Asia Tenggara. Nah, oke. Anak-anak, sekarang karena kita belajar mengenai ASEAN, ada lagi yang mungkin yang kalian mau tanyakan? Saya Bu. Ya, bagaimana Cantika? Bu, ASEAN itu singkatan dari apa? Nah, oke, ASEAN itu singkatan dari apa? Kelihatan yang Ibu tampilkan? Kelihatan Bu. Oke, jadi seperti pertanyaan Cantika tadi, ASEAN itu singkatan dari apa? Nah, ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nation. Itu adalah singkatan dari ASEAN. Nah, ASEAN itu merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Dan ASEAN itu berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Nah, anak-anak, sekarang kalian melihat peta negara-negara ASEAN. Kalian bisa lihat ada simbol yang muncul, warna simbol? Ada Bu. Ya, di situ ada warna merah, kemudian ada warna biru, setelah itu warna hijau muda, ada ungu, kuning, pink, hitam, dan ada warna hijau tua. Nah, anak-anak, ini berdasarkan yang kalian lihat, gambar yang kalian lihat ini, Ibu mau kalian tunjukkan pada Ibu dari gambar ini. Silakan kalian sebutkan negara-negara yang kalian lihat. Nah, tapi melalui simbol warnanya. Jadi kayak misalnya warna merah negara apa, warna biru negara apa. Nah, jadi Ibu mau lihat kalian menunjukkan negara-negara tersebut. Siapa yang mau duluan? Saya Bu. Ya oke, Tiara silakan. Warna merah Indonesia dan warna hijau Malaysia. Ya, bagus. Oke. Nah, sekarang yang lainnya lagi. Silakan Echa. Warna biru Filipina. Nah, warna biru Filipina. Kemudian Tasya. Warna hitam Kamboja. Oke, warna hitam Kamboja. Nah, kemudian Emily. Warna pink Thailand. Nah, warna pink Thailand. Kemudian Ella. Warna kuning Myanmar dan hijau tua Vietnam. Nah, warna kuning Myanmar dan hijau tua Vietnam. Kemudian
Nah, ada lagi yang mau bertanya? Kalau Singapura di bagian mana? Karena Singapura kan tetangga sama Indonesia, Bu. Nah, Singapura di mana? Nah, Singapura itu karena dia itu sangat kecil negaranya, dia itu ada di bagian di bawahnya Malaysia. Nah, kalian bisa lihat di sini ada petanya yang diperbesar gambarnya. Nah, itu di bagian ini yang titik merah. Nah, dia di bagian situ, Singapura. Nah, oke anak-anak, itu kalian tadi sudah sebutkan negara-negara anggota ASEAN. Nah, sekarang anak-anak berdasarkan letak suatu daerah, kalau dilihat dari kenyataan di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lain atau yang kita sebut dengan letak geografis. Nah, di situ menurut kalian bagaimana caranya kita mengetahui letak geografis dan letak astronomis wilayah ASEAN? Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tahu? Ya, coba kalian berdiskusi bagaimana, atau mungkin ada mau kasih tanggapan, mungkin ada yang mau bertanya bagaimana caranya untuk mengetahui hal tersebut. Saya, Bu. Ya, Tiara. Bu, kalau letak geografis itu yang kelihatan di permukaan bumi kan? Nah, jadi anak-anak yang lain ada mungkin yang bisa jawab pertanyaannya Tiara? Iya, menurut saya seperti itu, Bu. Ya. Jadi kalau menurut saya kita lihat batas-batas negaranya secara langsung seperti batas daratannya dan batas lautnya. Nah, bagaimana Tiara? Bu, berarti untuk mengetahui letak geografis itu kita lihat batas-batas negaranya secara langsung. Kemudian untuk letak astronomisnya wilayah ASEAN, kita juga lihat titik koordinat negara-negaranya. Ya, benar sekali. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti yang Ibu tampilkan ini. Nah, untuk letak geografis, kita lihat di sini ada warna merah ke warna ungu. Nah, ini di antara garis ini. Nah, di antara posisi silang garis ini, di situ ada wilayah ASEAN. Jadi kalau letak geografis kalian lihat batas daratannya sama lautnya. Nah, dia itu terletak di mana? Nah, kemudian kalau berdasarkan letak astronomis, silakan itu kalian lihat batas negaranya yang paling utara di mana posisinya. Kemudian yang paling selatan di mana? Yang paling barat di bagian mana, kemudian yang timur juga di bagian mana. Nah, dari situ jika kita menarik garis yang paling utara, kita nanti akan mendapatkan batas lintangnya, garis lintang. Dan dari sebelah ini yang paling barat dan timur, kita akan mendapatkan garis bujurnya. Nah, jadi anak-anak, seperti itu cara untuk mengetahui letak geografis dan letak astronomis wilayah ASEAN. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian melalui ini ada link LKPD yang akan Ibu bagikan. Setelah Ibu bagikan ini, Ibu akan jelaskan apa yang akan kalian kerjakan. Nanti tugasnya ini LKPD-nya ini bisa kalian kerjakan, kirim hasilnya di sini ya, di link yang Ibu bagikan. Nah, kelihatan link yang Ibu kirim barusan? Kelihatan, Bu. Nah, oke anak-anak. Jadi tugasnya itu, nah kalian ini amati gambar, ada 2 gambar. Silakan kalian mengamati gambar pertama dan kedua. Setelah itu nanti kalian analisis dari hasil pengamatan kalian itu, kalian tuliskan berdasarkan posisi silang ini, negara ASEAN itu terletak di mana. Nah, tinggal kalian isi nanti titik-titiknya ini. Kemudian tugas yang berikutnya itu, nah kalian tuliskan di sini negara paling utara itu negara apa. Yang kemudian paling selatan negara apa, kemudian paling barat negara apa, dan paling timur negara apa.
Nanti kalau kalian sudah mengetahui posisinya, kalian akan mendapatkan garis lintangnya dan garis bujur dari setiap negara tersebut. Nanti pada akhirnya kalian membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan mengenai letak geografis ASEAN dan letak astronomis ASEAN. Nanti ini hasilnya kalian presentasikan. Nah, jadi setelah kalian nanti mengisi tugasnya itu, kalian silakan mempresentasikan hasilnya. Nanti itu silakan dikerja melalui LKPD yang Ibu bagikan linknya ya. Nah, anak-anak sudah paham dengan tugas yang Ibu berikan? Sudah Bu. Sudah Bu. Nah, oke. Ibu akan bagikan pada kalian ada sebuah link video pembelajaran. Kalian boleh melihat, menyimak videonya untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, atau bisa juga kalian membaca buku teks pelajaran. Ya, silakan kalian menulis, kalian tuliskan ya apa saja hasil dari pengamatan kalian. Setelah menulis nanti kalian boleh mempresentasikan hasilnya. Kalian dapat mengamati gambar yang Ibu kirimkan di LKPD itu, atau juga bisa melalui video yang linknya telah Ibu bagikan, dan juga bisa membaca buku elektronik yang ada pada kalian, buku IPS. Ya, nanti hasilnya ditulis dalam LKPD, dalam link tadi, atau kalian tulis tangan dulu untuk dipresentasikan nanti. Ya, jawabannya untuk dikirim ke link LKPD boleh menyusul. Ya, bagaimana Tiara, sudah selesai Tiara? Sudah Bu. Ya, oke, Tiara sudah selesai. Saya juga sudah Bu. Ya, Cantika juga sudah. Siapa lagi? Saya juga sudah Bu. Ya, Ella juga sudah. Boleh diaktifkan kembali kameranya Ella. Kemudian siapa lagi yang sudah? Ya, Tasya sudah. Siapa lagi? Emily, bagaimana Emily? Sudah Bu. Ya, sudah. Kalau Eca? Eca sudah? Oh, Eca ini kayaknya mungkin jaringannya jelek ya ini. Eca bisa dengar? Ya. Sudah Eca? Sudah selesai? Sudah Bu. Ya, oke, sudah. Nah, sekarang waktunya kalian untuk menyajikan secara lisan hasil yang kalian telah dapatkan dan simpulkan dari pengamatan yang telah kalian lakukan tadi. Nah, sekarang Ibu kasih kesempatan kepada Tiara. Nah, Tiara silakan presentasikan hasilnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan dengan melihat posisi silang wilayah ASEAN, maka secara geografis ASEAN terletak di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan dengan melihat garis-garis lintang dari negara paling utara dan selatan, serta garis bujur dari negara paling barat dan timur, maka saya menyimpulkan bahwa letak astronomis wilayah ASEAN adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya, oke. Terima kasih ya Tiara. Nah, anak-anak, dari hasil yang telah disampaikan oleh teman kalian, nah, apakah ada yang punya jawaban lain atau mungkin mau menanggapi? Saya Bu. Ya, silakan Ella. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada dasarnya jawaban saya sama dengan yang disampaikan sebelumnya. Namun saya ingin mencoba menjawab dengan apa yang telah saya tuliskan. Dari hasil pengamatan saya secara geografis ASEAN terletak di antara dua benua yaitu Asia dan Australia, serta di antara dua samudra yaitu Pasifik dan India. Dan letak astronomis wilayah ASEAN adalah
28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, oke, baik. Terima kasih Ella telah menyampaikan ini jawabannya. Nah, itu sudah sama tadi dengan Tiara. Terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu kasih kesempatan kepada Emily. Nah, untuk menyampaikan hasilnya. Silakan Emily. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jawaban saya sama dengan teman-teman sebelumnya, namun saya mau menyajikan hasil yang saya simpulkan. Dari hasil pengamatan saya, secara geografis Asia terletak di antara dua benua yaitu Asia dan Australia, serta di antara dua samudra yaitu Pasifik dan India. Sampaikan hasilnya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jawaban saya juga sama dengan teman-teman sebelumnya, namun saya mau menyajikan hasil yang saya tuliskan. Serta di antara dua samudra yaitu Pasifik dan India. Dan letak astronomis wilayah ASEAN dilihat dari titik koordinat paling utara, selatan, barat, dan timur. Maka saya simpulkan secara astronomi terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya, oke, baik. Terima kasih Echa. Nah, sekarang bagaimana dengan Tasya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jawaban saya juga sama dengan teman-teman yang lainnya. Dari hasil pengamatan saya secara geografis, Asia terletak di antara dua benua yaitu Asia dan Australia, serta di antara dua benua samudra yaitu Pasifik dan India. Dan letak astronomis wilayah ASEAN dilihat dari titik koordinat antara ASEAN yang paling utara, selatan, dan bujur timur. Ya, oke. Terima kasih Tasya. Nah, sekarang Cantika. Silakan Cantika. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari titik koordinat negara ASEAN paling utara, selatan, barat, dan timur terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, oke. Terima kasih anak-anak. Nah, jadi terima kasih buat presentasi kalian menyajikan secara lisan hasil yang kalian dapat dari pengamatan yang telah kalian lakukan. Nah, sekarang Ibu akan memberi penguatan terhadap semua jawaban kalian. Silakan kalian perhatikan yang akan Ibu tampilkan berikut ini ya. Ibu share dulu. Nah, sudah kelihatan yang Ibu tampilkan? Sudah, Bu. Nah, oke. Jadi, seperti yang kalian telah sebutkan tadi, letak geografis ASEAN itu, dia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Nah, yaitu pada benua Asia dan Australia, dan juga terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, jadi ini letak geografis ASEAN. Kalau kita lihat, ini daratannya adalah benua Asia dan Australia, dan ini lautnya itu yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi, batas atau letak geografis ASEAN terletak di antara dua benua dan dua samudra. Nah, kemudian anak-anak, bagaimana dengan letak astronomisnya? Nah, letak astronomisnya itu kita melihat wilayah ASEAN yang paling utara, titik koordinat paling utara, kemudian titik koordinat paling selatan, setelah itu barat dan juga timur. Nah, dari situ kita bisa melihat garis lintang utara itu terletak pada 28 derajat lintang utara, dan paling selatan itu pada 11 derajat lintang selatan, dan paling barat pada 92 derajat bujur timur, dan batas yang paling timur itu 141 derajat bujur timur. Jadi kita dapat simpulkan bahwa letak astronomis ASEAN berdasarkan batas-batas ini yaitu 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan,
dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, anak-anak, sampai di sini kalian bisa pahami? Bisa, Bu. Nah, oke. Nah, sekarang di akhir pembelajaran kita ini, ya, Ibu ingin kalian bisa menyimpulkan hasil pembelajaran yang kita pelajari pada saat ini. Nah, di sini siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, oke, Tiara, silakan Tiara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang dapat saya simpulkan adalah ASEAN memiliki anggota 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Myanmar. Dan letak ASEAN secara geografis yaitu terletak di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan letak astronomisnya yaitu 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Demikian simpulan saya, terima kasih. Oke, terima kasih Tiara untuk kesimpulannya. Nah, jadi anak-anak, itulah tadi kesimpulan yang telah disampaikan Tiara, dan di sini Ibu akan menambahkan sedikit. Nah, kalian bisa lihat Ibu akan tampilkan. Nah, jadi anak-anak, ASEAN atau yang disebut dengan Association of Southeast Asian Nation itu diprakarsai oleh 5 negara pada awalnya. Yang pertama itu Indonesia, kemudian Malaysia, setelah itu Filipina, kemudian ada Singapura dan Thailand. Nah, kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh teman kalian Tiara, anggota ASEAN itu ada 10, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat kalau yang batas-batasnya tadi itu, dan ada luas laut. Luas laut wilayah ASEAN itu sekitar 5.060.100 km persegi, dan luas daratannya itu 4.817.000 km persegi. Nah, dan hanya Laos yang tidak memiliki laut, jadi dia hanya daratan saja. Nah, anak-anak, sekarang untuk mengetes kompetensi yang kalian sudah dapatkan pada saat ini, Ibu akan memberikan post test kepada kalian. Silakan kalian kerjakan post testnya itu, Ibu akan bagikan linknya. Nah, anak-anak, setelah kita menyelesaikan serangkaian proses pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu, bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Nah, ada mungkin ya, Tasya? Kalau menurut saya, Bu, pembelajaran kita seperti ini bagus karena mengingat pandemi COVID yang terjadi. Namun, kalau pembelajaran daring, kadang kita kalah pada jadinya. Tapi menurut saya ini adalah yang terbaik dilakukan di masa pandemi seperti ini, Bu. Ya, oke. Nah, mungkin ada lagi yang lain mau kasih tanggapan? Saya, Bu. Ya, Ella, silakan Ella. Kalau menurut saya pembelajaran kita hari ini baik dengan menjawab soal langsung dan kita langsung dapat melihat hasilnya. Jadi kita tidak perlu ke sekolah untuk melakukan tugas, cukup dengan menggunakan kajian secara online. Nah, oke. Masih ada lagi yang lain mau menanggapi? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Nah, oke. Jadi anak-anak, pembelajaran kita seperti ini bagus untuk di masa pandemi COVID. Ya, karena kita dilarang untuk berkumpul, bertemu langsung, melakukan pembelajaran luring di sekolah. Nah, jadi pada saat ini kita belajar secara daring, namun ada kendala-kendala yang bisa terjadi. Nah, seperti kendala jaringan yang sudah disebutkan teman kalian tadi.
Nah, itu kita tidak bisa hindari kendala jaringan. Nah, itu sisi negatifnya dari pembelajaran daring. Tapi sisi positifnya itu kita dapat terhindar dari penyebaran virus corona. Nah, oke, anak-anak, tadi juga teman kalian mengatakan bahwa pembelajaran seperti ini seperti mengerjakan tugas secara online itu bagus karena tidak perlu lagi kita ke sekolah mengantar tugas. Nah, jadi kita bisa langsung melihat juga hasilnya di dalam pembelajaran kita tadi, kalian bisa mengecek langsung nilainya. Nah, jadi itu adalah refleksi kita pada saat ini ya dalam pembelajaran daring. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan berikan tugas rumah buat kalian. Nah, jadi ini adalah PR kalian, dikerjakan di rumah. Nah, nanti kalian kirimkan hasilnya pada link yang Ibu bagikan ini. Nah, anak-anak, tadi kalian telah melihat di awal ada video yang Ibu putarkan. Nah, jadi di sini Ibu mau menyampaikan kepada kalian ya bahwa di situ tadi bagaimana seorang yang lumpuh. Nah, dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi menjadi orang yang sukses. Nah, semuanya itu karena dia berusaha dan tidak pernah putus asa serta pantang menyerah. Jadi alangkah baiknya kalian ya yang memiliki tangan dan memiliki kaki ya semuanya lengkap. Nah, itu harus giat belajar. Nah, jangan malas belajar supaya kalian bisa menjadi orang sukses. Karena sedangkan orang yang tidak sempurna pun bisa sukses, nah apalagi kalian. Jadi Ibu harap kalian selalu semangat dan mensyukuri apa yang kalian miliki pada saat ini. Pembelajaran kita selanjutnya minggu depan itu kita akan mempelajari lebih lanjut tentang potensi negara-negara anggota ASEAN. Jadi kita akan lebih mengenal secara ini lagi, lebih spesifik mengenai potensi negara-negara anggota ASEAN. Tak henti-hentinya Ibu ingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Ibu persilakan Echa. Nah, Echa untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Echa. Teman-teman, setelah kita belajar dan untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saja kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Echa yang telah memimpin doa pada saat ini. Ya, Ibu ucapkan terima kasih buat kalian. Thank you very much for your attention in our lesson today, and I hope it will useful for your future. Okay, student, goodbye and see you later. Thank you, Mbak. Goodbye and see you later.